Gimana sih tanggapannya kakak mengenai perbedaan pangkas rambut dengan barbershop itu seperti apa menurut pandangan kakak ini? Masalah itu ya, itu pertanyaan yang apa ya, legendaris. Iya, legendaris, banyak yang bertanya-tanya gitu kan. Cuma setiap orang punya daya pikir masing-masing, prinsip masing-masing, setiap orang punya penilaian masing-masing juga, gitu kan. Kakak juga punya penilaian tersendiri antara pangkas sama barber, apa perbedaannya. Saya juga punya, jadi nggak bakalan ada ujungnya kalau dibahas. Cuma kita kan bertanya gitu, saya harus menjawabnya juga kan, Iya. apa perbedaannya gitu. Ya menurut pandangan kakak sendiri itu apa sih barbershop sama pangkas rambut itu apa sih? Dari perbedaannya, persamaannya juga ya. Iya. Dari perbedaan kita lihat dari segi apa ya, Tempatnya lebih kalau barbershop itu tempatnya lebih mewah mewah. ya, seperti ada AC juga, ada juga ya yang fasilitasnya kasih wifi juga gitu kan, bangkunya juga wow luar biasa gitu kan, ada wastebag gitu kan, ada hair dryer, catokan juga dia punya. Sedangkan kalau pangkas terkadang emang ada pangkas juga yang pakai catok juga ada, hair dryer ada, wastebag punya gitu kan. Cuma terkadang dia punya prinsip sendiri. Kadang ada yang malu gitu kan, saya mah biasa aja, pangkas aja, yang penting kualitas sama dengan barber gitu kan ada. Iya. Ada lagi sebalikan juga ada, dia kan punya prinsip masing-masing, itu hak pribadi orang gitu. Ya terus kakak ini sebenarnya ada kemungkinan nggak nanti bakalan pindah nama dari pangkas rambut ke barbershop itu? Ada Kemungkinan sekitar berapa ya, sekitar 40% kakak kalau kita sebut barbershop gitu kan. Kita lihat perkembangan zaman saja. Kalau misalkan masyarakat itu menerima nama barbershop, apa boleh buat gitu kan. Misalkan kita nggak punya kendaraan gitu kan, misalkan motor Supra kan, atau jangan Supra gitulah, apalah misal motor tahun 80-an misalkan kan. Iya. Kenapa tidak ada motor tahun 2020? Iya. Lebih menarik, lebih menawan buat daya tarik konsumen kita. Iya. Itu saja. Kita lihatnya perekonomian dan wawasan masyarakat saja. Kalau misalkan sudah menerima bahwa namanya dirubah ya, Berarti boleh buat. menurut kakak market yang di pedesaan kakak ini belum bisa menerima sepenuhnya, belum bisa menerima kalau istilah barbershopnya belum. Jadi gini kakak, kalau di kampung itu jadi ada yang tahu, ada yang tidak tahu, ada yang asing, ada yang tidak asing. Misalnya gini, ada masalah, oh barbershop apaan sih? Gitu kan, susah disebutnya, gitu kan. Yang kebanyakannya orang kampung itu kebanyakan tukang cukur gitu kan, potong rambut gitu. Jadi, kan mindset mereka tuh kebanyakan pangkas rambut pasti tukang cukur potong ya. gitu kan. Kalau barbershop itu lebih ke apa sih, orang-orang yang inilah, orang-orang elit lah. Nah gitu, makanya kita lihat perekonomian dulu, bisa diterima atau tidaknya dulu gitu. Jadi 30-40% lah saya beralih ke nama barbershop itu. Berarti untuk sampai saat ini masih bertahan di nama pangkas rambut. Iya betul. Padahal kalau saya lihat kakak ini sudah ada basic menjadi barber dengan melengkapi alat-alat, mendesain tempat senyaman mungkin ya kan. Dan kakak dan saya, kalau saya lihat tuh kakak tuh syukurannya juga udah lebih detail lagi ketimbang sebelumnya gitu kan. Ya. Banyak sih sesuatu yang kadang-kadang bisa menginspirasi orang lain termasuk saya sendiri ketika saya berkunjung ke tempat kawan-kawan, ke tempat-tempat cukur yang belum saya kenal juga pun saya tetap masih terus belajar. Iya betul, sama-sama ya. Pasti di situ tuh banyak perbedaan dari segi teknik, dari segi edukasi dan cara-cara memotong rambut. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih detail dan lain-lain. Dan kakak Dahlan ini tuh termasuk orang-orang yang
tidak memikirkan kecepatan, tapi memikirkan kualitas untuk para customernya. Ini sangat luar biasa guys. Dan itu tuh menurut saya seperti yang Kakak Dahlan lakukan ini adalah beberapa satu proses tahapan untuk menjadi barbershop profesional. Iya, amin amin, mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Iya. Cuman kendalanya mungkin karena masih di pelosok pedesaan, jadi kayak masyarakatnya di situ belum belum Mengenal barbershop, antara barbershop sama pangkas itu belum bisa membedakan. belum mengerti Iya. benar bahwa barbershop itu seperti apa dan pangkas rambut seperti apa, begitu. Terus ngomong-ngomong masalah cukur rambut juga, mungkin dari Kakak Dahlan punya sesuatu yang ingin dibagi kepada penonton di sini tentang cukur rambut itu seperti apa. Coba bisa disimpulkan Kakak, gimana pesan dari Kakak sendiri untuk potong rambut tuh bagaimana, dan untuk si customer itu harusnya bagaimana? Oke, ya. Untuk yang bagi khusus buat pemula saja ya, buat inspirasi saja. Buat yang senior maaf ya, maksudnya maaf gimana, saya mah cuma ini buat berbagi gitu kan. Bukan buat menggurui, bukan, ini cuma berbagi. Lebih ke berbagi, memberi motivasi buat teman-teman yang masih baru merintis. Kebanyakan soalnya yang baru merintis dia banyak keluhan. benar. Iya, sepi lah gitu kan. Konsumen potong sekali kabur lah gitu kan, banyak lah keluhannya gitu kan. Buat inspirasi saja buat teman-teman yang pemula ya. Intinya jangan pernah putus asa. Jangan putus asa ya. Iya, awalnya jangan putus asa. Karena enggak kerja apapun kalau udah putus asa enggak bakalan jadi wow. Apapun. Iya, enggak bakalan jadi wow kalau sudah putus asa. Apalagi yang ragu. Yang ragu, mau bikin enggak, itu enggak bakalan bisa melangkah. Mundur kagak, maju kagak, diam saja. Jangankan itu ya, orang yang mau makan udah ada nasi di depan, kalau misalkan mau makan udah diambil itu makanan, udah dekat sama mulut, mau dimakan atau tidak gitu kan. Enggak dimakan, enggak dimasukin, enggak ditaruh, ya tetap lapar sampai kapanpun juga, enggak ada hasilnya. Ya gitu. Ya intinya buat teman-teman yang masih pemula ya sabar saja. Ini adalah kalau masuknya sih, kalau pangkas rambut ini masuknya seniman di atas rambut. Nah, perlu proses untuk mengenalkan kepada lingkungan. Nggak langsung dipercaya, susah kalau orang jadi percaya. Cuma yang sudah dipercaya jangan menyia-nyiakan kepercayaan. Itu saja. Terus untuk customer nih, baiknya itu seperti apa sih customer itu baiknya seperti apa ketika dia ingin request sebuah potongan ini, biar tidak ada miskomunikasi kepada tukang cukurnya, itu harusnya seperti apa yang dia buat? Untuk sekarang saya pribadi buat solusi bagi saya pribadi ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman yang lihat YouTube ini ya guys. Jadi awalnya sekarang itu kan, kalau saya pribadi kan namanya duit kampung kan, otomatis kebanyakan orang tidak tahu model-model potongan rambut kan. Tahu namanya, tahu bentuknya nggak tahu namanya, susah gitu kan. Tahu namanya nggak tahu bentuknya, susah. Misalkan salah satu gini lah, ada anak-anak yang pengen potong rambut, dia bilang cepak kan otomatis pendek kakak. Namun ada versi lagi, dia yang mau tujuannya sampingnya tipis, cuma atasnya tetap panjang, bilangnya tapi tetap cepak. Nah itulah yang harus diklarifikasi kita. Jadi kalau buat lebih mudah buat kita, misalkan potongan cepak, kita nggak susah-susah, kita searching aja, lihat cepak tuh kayak gini, mau nggak? Mungkin lebih simpelnya kakak ini menyarankan
untuk melihat gambar terlebih dahulu. Nah iya betul. Jadi kita tuh nggak bakalan salah potong rambut ketika si customernya sudah yakin dengan gambar tersebut. Nah itu biar kita saling enak saja dah. Ada maksudnya ada perjanjian gitu dah. Misalkan kok pendek banget kan, itu kan fotonya pendek gitu kan, ya gak? Iya gitu. Dari sekian banyak obrolan Ya. kakak itu gini kakak. Gimana? Pertama buka itu kakak tuh ngambil tarif berapa sih untuk? Jadi di awal kakak buka pangkas itu kakak mulai tarif berapa? Kalau masalah tarif ya, Iya. saya pribadi ya sebelum buka pangkas saya harus cari tahu dulu yang sudah buka pertama lah gitu kan, yang sudah melegendaris atau ya pertama gitu. Cari tahu dulu harganya berapa, kita kan nggak mau lah paling murah, nggak mau paling mahal. Kalau terlalu murah kita akan menyakiti yang sudah buka pertama gitu kan. Kalau kita terlalu mahal otomatis konsumen sudah awal buka pasti, jangankan bayar mahal, bayar murah juga terkadang konsumen itu kan masih ragu, bener nggak sih cukurannya kan gitu kan. Iya, belum percaya. Nah, belum percaya, kita ikutin saja yang sudah buka pertama berapa tarifnya gitu kan. Waktu itu namanya juga kampung ya, saya tanya-tanya sama yang sudah buka pertama, harga anak-anak itu 8.000 rupiah. Dewasa Buat dewasanya itu 10.000. itu tahun berapa kakak? Itu ya awal saya buka itu kan tahun 2017. Tahun 2017 8.000 10.000. Iya. Dan sekarang itu udah tarif berapa di sana? Alhamdulillah untuk sekarang ada peningkatan sedikit demi sedikit kan, ikutin perekonomian yang ada lah di masyarakat itu. Buat anak-anak remaja 13.000. 13.000 sekarang. Iya. Yang dewasa 15. Iya betul kakak. Bapak kakak ngintip ya? Iya. Aku tahu sih. Iya oke. Saya selalu mengikuti orang-orang tarif lokal, orang-orang pedesaan. Kita tuh Iya. biar bisa membandingkan antara atas dan ke bawah, jangan bawah terus, jangan atas terus gitu. Iya. Itu harus balance, ada di tengah-tengah. Iya betul. Ya kan? Kita juga harus menyesuaikan di tempat lingkungan kita tuh berapa. Iya betul. Iya. Jadi untuk menyelaraskan. Iya betul. Kalau misalkan kita memaksakan mengikuti harga tarif di kota, nggak mungkin, gitu kan. Kalau yang di kota ya di kota tarifnya. Iya. Kalau di kampung ya di kampung. Gitu. Udah. Kita sesuaikan perekonomian. Perekonominya udah beda ya kan? Iya, kita disitulah. Kalau kita mau terlalu memaksakan, kita dibilang terlalu mahal. Iya. Kalau terlalu mahal, kalau misalkan terlalu murah, kalau kita misalkan harga di kampung ditaruh di di kota, ya kita paling murah, tapi kan kemurahan. Iya. Misalkan sekarang kebalikan tarif di kota kita taruh di kampung, kemahalan. Kita sesuaikan saja. Di mana tempat kita berada, di situ tarif kita memang beda. Terus kakak tuh Cipunegaranya di sebelah mana sih? Di alamat lebih lengkapnya tuh di daerah mana? Oke, untuk alamatnya itu Kampung Sumberjaya, desanya Sidajaya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Nah, yang terkenalnya itu Sidajaya Cigarugak. Sidajaya Cigarugak. Iya, Cigarugak. Terkenalnya Cigarugak. Buat Iya, teman-teman yang berada di domisili tersebut bisa mampir ke Dalan Top. Ini recommended guys. Di samping harganya ekonomis ya kan, ramah lingkungan, saya yakin alumni KBSL ini adalah orang-orang yang giat belajar dan mau akan ada perubahan yang lebih baik. Iya, amin. Dan terus masalah mengenai tarif tersebut itu sebenarnya bukan menjadi patokan untuk orang-orang supaya bisa di sini lebih murah, di sini lebih mahal. Itu tuh bukan suatu patokan ya Kak. Iya, karena bukan. setiap barber atau setiap pangkas rambut Itu tergantung
bagaimana ya? Dia berdiri di mana? Iya, tergantung lingkungan. Iya, tergantung Yang lingkungan. kedua, ada nilai jual yang mereka pakem-pakemkan seperti dari ada yang melihat dari segi tempat, ada yang melihat dari segi, ada yang menjual dari segi tempat, ada yang menjual dari segi skill, Iya. ada yang menjual dari segi kelayakan. Iya. Nah, kebanyakan itu adalah kelayakan lingkungan. Iya, betul. Nah, mungkin Kakak Dahlan juga termasuk orang-orang yang menarik pangkas rambut itu menjadi dari segi kelayakan lingkungan. Kelayakan lingkungannya emang segitu guys, 13 per 15 per kali potong. Iya, betul. Oke, udah panjang lebar cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, ambil sisi positifnya, buang negatifnya, karena kita manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Mohon netizen jangan mengejat atau berkata-kata yang tidak elok untuk dikatakan, ucapkan. Terima kasih Kakak Dahlan atas waktunya. Ya, sama-sama. Next kita bisa ngobrol-ngobrol kembali, atau next juga kita bisa ngobrol dengan yang lain, kawan-kawan KBSR atau kawan-kawan yang lain lah yang kita bisa explore untuk menghibur penonton di sana. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Subscribe juga channel Dahlan Talk ya. Nanti bisa dilihat di deskripsi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.